Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Delagusta STRAK. Saya berasal dari Polda Sumatera Barat. Saat sekarang ini saya sedang mengikuti Diklatcar CPNS Polri tahun akademik 2021. Saat sekarang ini saya akan menjelaskan materi mengenai komitmen mutu. Sekarang kita membahas mengenai pengertian komitmen mutu. Komitmen mutu di sini terdiri atas dua kata. Yang pertama komitmen, yang kedua mutu. Komitmen terdiri dari individu atau kelompok, janji, dan perbuatan. Sedangkan mutu terdiri dari standar, kelayakan, ciri, atau sifat. Jadi, jika disimpulkan, pengertian dari komitmen mutu ini merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua yaitu nilai dasar komitmen mutu. Ada 4 yang merupakan nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas. Menurut Richard L. Duff, efektivitas ini adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi ini berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat yaitu mutu. Mutu menurut Edward Deming yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Crosby adalah mutu yaitu nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan menurut Juran, mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Yang selanjutnya yaitu aspek penentu peningkatan mutu. Aspek penentu peningkatan mutu di sini terdiri atas 7 bagian, yaitu reputasi budaya, sumber daya yang dimiliki dan kewenangan untuk menggunakannya, kejelasan mandat dari organisasi tersebut, organisasi itu sendiri, insentif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, kualitas dari pimpinan dan pegawai organisasi tersebut, dan yang terakhir fleksibilitas yang mereka punyai terkait hubungan organisasional. Selanjutnya yaitu nilai dasar orientasi mutu. Nilai dasar penentu orientasi mutu di sini yang pertama komitmen pada kepuasan konsumer. Karakteristik pertama nilai dasar orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan customer. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang mereka sedang dikunjungi. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Cepat, tepat, dan ramah ini adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, sehingga mereka tidak merasa kapok. Yang ketiga yaitu melayani dengan hati. Karakteristik ketiga ini adalah pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Yang keempat yaitu melindungi dan mengayomi. Melindungi dan mengayomi yaitu pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran, tuntutan, kebutuhan customer atau klien, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Yang kelima yaitu perbaikan berkelanjutan. Di sini merupakan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark.
Selanjutnya itu ukuran dalam pelayanan mutu. Ukuran dalam pelayanan mutu ini bisa dilihat dari 11 aspek, 10 aspek, yaitu tangible, nyata, yang berarti nyata atau terwujud. Yang kedua, reliability, yaitu keandalan. Yang ketiga, responsiveness, yaitu cepat tanggap. Yang keempat, competence, yaitu kompetensi. Yang kelima, akses, berupa kemudahan. Yang keenam, courtesy, itu keramahan. Yang ketujuh, communication, yaitu komunikasi. Yang kedelapan, credibility, yaitu kepercayaan. Dan yang kesembilan adalah security, atau keamanan. Dan 10, understanding the customer, atau pemahaman pelanggan. Selanjutnya kita membahas tentang membangun komitmen mutu melalui inovasi. Dalam membangun komitmen mutu melalui inovasi, dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, produk, kedua, layanan, ketiga, metode kerja, dan keempat, sumber daya. Ada 4 cara untuk berinovasi, yaitu yang pertama, penemuan. Penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga yaitu duplikasi. Duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat yaitu dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditentukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Sekian untuk pembahasan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.